Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Namun sebelum itu yang duduk di belakang bisa mengisi bangku kosong yang di depan terlebih dahulu, biar bangku depan itu terisi. Monggo yang di belakang bisa pindah ke depan. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan.
kepadamu Bapa. Engkau senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini setiap hati kami, ini setiap kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lawatan-Mu pada pagi hari ini mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dari pertama, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau tutup rumus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Malaikat surga yang berkemah atas setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Amin. Masih 30%. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Luar biasa, saya undang semuanya berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Saudara, selama 1 minggu ini ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya persilahkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Tuhan sungguh luar biasa ya. Hampir berganti tahun, semua jemaat sehat. Amin. Diberi umur yang panjang, amin. Seperti kita berdua yang kita alami juga dengan lansianya kita ya, banyak
ada yang ini, ada yang tapi Tuhan sembuhkan. Ya, juga di tahun depan juga mesti juga jangan pikir oh Tuhan kasih kesehatan umur panjang, tapi nggak jaga kesehatan, nanti sakit ya. Itulah yang kita rasakan. Saya juga ngerasakan juga nggak baik karena nggak jaga kesehatan ya jadi sakit. Saya juga mau di tahun depan ini saya mau jaga lebih lagi kesehatannya. Amin. Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya punya anak mantu cucu juga diberi kesehatan. Saya terima kasih. Tadi pagi jam 2 saya bangun. Saya bersyukur kepada Tuhan, seluruh jemaat dikasih umur yang panjang, anak cucu mantu dikasih kesehatan umur yang panjang. Itulah yang saya bersyukur sekali kepada Tuhan ya. Dan juga saya juga tadi saya udah pikir saya mau ngomong apa. Sekarang saya mau ngomong bingung, agak lupa ya. Itu mesti dicatat ya. Itulah sekali lagi, mari di tahun baru inilah, di tahun baru mendatang kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan bolong-bolong ke gerejanya. Seminggu cuma sekali. Ya, kalau yang bekerja juga nggak bisa ikut komsel ya, mungkin lebih capek. Tapi sekali ini di tahun yang baru tahun 2025 ini kita semakin lagi melekat kepada Tuhan. Cari Dia, ya. Apalagi yang bisa baca firman-Nya setiap hari. Opa juga dia biarpun nggak bisa lihat, tapi setiap hari dia membaca firman yang melalui tape ya. Tapi sekarang saya suka agak sedikit bilang marah dia karena dia sehari itu kayak orang makan jagung bakar ya, nggak mau berhenti ya. Terus saya bilang istirahat ya. Istirahat, nanti kamu sakit. Dia nggak denger, ngeyel ya kan? Benar dia sakit. Sekarang dia bilang, ya saya nggak mau lagi. Tapi kadang-kadang juga lupa, ya kan? Mesti dengar ya istri yang ngomong ya, jangan bandel. Ya, kalau nggak dengar istri ngomong, nanti kalau udah sakit, dia seperti matanya. Itu dia punya ini udah dibilang nggak dengar, akhir matanya sakit sekali, nangis dia bilang ya yang sakit sekali. Saya bilang itu kalau kamu nggak dengar istrinya bicara sekarang seperti itu. Tapi sekarang dia sudah mau dengar ya, jangan dengarnya kudu udah sakit dulu ya, harus dengar dulu sebelumnya ya. Dan juga saya terima kasih sama Tuhan Yesus, semuanya baik. Itulah mari kita semangat, lebih lagi semangat tahun 2025 ini ya, untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Amin. Amin ya. Juga suami-suami juga harus dengar istri yang ngomong. Istri-istri harus dengar suaminya yang ngomong. Yang nggak punya suami, nggak punya istri, dia harus dengar anak-anaknya ngomong. Itu ya, itu Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ada lagi yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan? Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk maju, untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian sukacita kita lagi. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Siapa yang percaya ke pagi hari ini lebih dari pemenang, angkat tangannya.
Saya yakin bahwa kita semua lebih dari pemenang. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk kasih tonton kanan kiri. Katakan bahwa saya lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
sekali lagi, lebih dalam. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Untuk mengenalmu lebih dari segala lebih daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini Bapa. Kami mau mengenalmu lebih dalam lagi. Ku mengasihimu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus yang hadir di sini. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami, teduhkan setiap hati kami, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu Bapa, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, bukan pengetahuan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang ingin berkata-kata kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkan setiap tanah hati kami, sehingga setiap benih firman yang tertanam di tanah hati kami dapat mudah berakar, dapat mudah bertumbuh. Tugas kami untuk merawat benih firman itu dalam hati kami, sehingga benih firman itu menjadi tumbuh besar, semakin hari semakin besar, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal buat adik-adik STT yang jauh dari rumah ya. Yang jauh dari saudara ya. Merayakan Natal bersama saudara-saudara yang baru di tempat ini. Tema Natal kita tentang apa saudara? Tapi ada yang menarik Bu saudara. Kan kalau biasanya Natal ada acara yang kemarin tuh waktu kita perayaan tuh yang bingkisan gede-gede tuh, ada apa tuh saudara? Kado. Iya betul. Jadi kalau berbicara tentang Natal, Hadiah. tentang hadiah, yang dapat hadiah siapa saudara? Ya, yang dapat hadiah, kalau kemarin waktu kita perayaan dapat hadiah, saudara betul. Padahal harusnya Natal itu kan berbicara tentang kelahiran. Berarti harusnya yang dapat kado. Iya betul. Jadi hari ini saya ingin kita belajar. Kan biasanya kan yang kemarin kita perayaan kan saudara yang mendapatkan kado, dapat door prize dan sebagainya. Hari ini saya rindu kita yang memberikan kado, kita yang memberi hadiah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini Dia telah lahir, saudara. Ada beberapa hadiah yang bisa saudara berikan kepada Tuhan kita, saudara. Salah satunya ada di Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kado atau hadiah yang bisa saudara berikan kepada Tuhan kita pada hari ini, kalau berdasarkan ayat ini, apa saudara? Pertobatan. Hadiah yang terindah yang saudara bisa berikan kepada Tuhan kita pada hari ini. Bilang, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya mau berubah. Karena Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Wow ya kan. Bila hari ini ada salah satu orang yang bertobat saudara, itu di seluruh sorga itu bersukacita saudara. Kalau di saat kedengaran suara tepuk tangan, ada yang hore ya kan. Si Ali ya kan, si Udin, si Ucok, si Acok gitu bertobat gitu.
Seluruh malaikat pada tepuk tangan ya, bersuka cita ya. Dan itu menyukakan hati Tuhan, saudara. Kerinduan saya pada hari ini, Natal tahun ini bukan hanya sekedar perayaan, saudara. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh kan? Tapi bukan sekadar itu, saudara. Bukan hanya soal makanan. Yang direbutin makanan, tapi di sini nggak ada, saudara, nggak ada itu. Yang direbutin soal pakaian nggak ada, saudara itu. Semua yang ada di dunia ini akan hilang, saudara, akan berlalu, saudara. Tapi di saat saudara merayakan Natal ini dengan perubahan, dengan pertobatan, itu menjadi karya yang terindah buat Tuhan kita. Siapa yang ingin bertobat pada pagi hari ini, saudara? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Bilang kiri kanannya, bertobat, berubah. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia masa kininya di Lukas 15 ayat 7 saya baca buat saudara. Nah, begitulah juga di sorga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat. Wow, yang tadi saya bilang saudara, kalau tadi sukacita yang besar di bahasa Indonesia masih ada kegembiraan yang lebih besar ya kan? Nggak ada kegembiraan yang lebih besar bagi Tuhan kita ya kan, selain melihat anak-anaknya bertobat, saudara. Berubah, bertobat itu berubah, saudara. Karena di Lukas 5 ayat yang ke-31 sampai 32, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan datang dari sorga yang mulia buat saya dan saudara. Karena saya dan saudara orang berdosa. Begitu luar biasa ya saudara, Tuhan kita. Di saat kita berdosa aja Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Bukan saudara udah baik, udah benar, enggak ya kan? Di saat saudara berdosa, Tuhan datang dari surga yang mulia kan, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Betapa pentingnya ya kan, betapa kerinduan hati Tuhan ya, untuk menginginkan kita anak-anaknya untuk bertobat, saudara. Kita akan belajar dari seorang tokoh, saudara ya. Seorang tokoh di Perjanjian Baru yang hidupnya bertobat, yang hidupnya berubah setelah mengalami kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Saya rindu kita baca bergantian ya saudara. Ada 10 ayat, saya yang pertama, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kedua. Perikopnya tentang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan. Itu ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu menajam pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperoleh dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang kisah Zakheus. Benar Ibu Saudara? Tapi saya ingin refresh Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Karena kado yang pertama yang saudara akan berikan kepada Tuhan tentang pertobatan, tentang perubahan, dapat saudara pelajari dari seorang yang bernama Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Zakheus itu seorang pemungut cukai, saudara. Seorang pemungut cukai itu kalau sekali itu seorang
ya konsultan pajak, Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan keuangan, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab tetap menuliskan dan ia seorang yang kaya, Saudara. Dan Zakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Di saat saya membaca ini ada sesuatu yang saya ingin utarakan, Saudara. Maksud utara gini, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang kedua itu, dan ia seorang yang kaya, Saudara. Saudara tahu biasanya orang yang kaya itu biasanya. Kenapa? Karena kekayaannya sudah amat melimpah, Saudara. Jadi dalam hati dia, buat apa saya memerlukan Yesus? Siapa tuh Yesus? Siapa tuh saya, seorang Zakius, seorang yang kaya? Tapi di ayat ini enggak ya kan? Pas saya baca Zakius kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Zakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ya. Di sini di dalam hati saya berusaha mencari kenapa ya kan? Seorang yang kaya mau mencari Yesus. Berarti ada sesuatu kekosongan dalam hatinya, Saudara. Orang yang kaya di saat dia mempunyai banyak uang harusnya baik-baik saja dong, Saudara. Harusnya nyaman, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi semuanya aman terkendali. Tapi enggak, Saudara. Di sini Saudara baca, dan ia seorang yang kaya dan ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Berarti kekayaan di dunia ini, uang banyak yang ia miliki, enggak ia menemukan ada sesuatu ruang yang kosong di hatinya, Saudara. Percaya apa saya, Saudara? Kekayaan di dunia ini enggak bisa memuaskan hati Saudara. Kekayaan di dunia ini yang dicari oleh orang-orang banyak enggak bisa mendapatkan, kita bilang sukacita ya. Kalau orang dunia bilang kebahagiaan, kalau kita bilang sukacita, loh, Saudara. Di saat Zakius mempunyai uang banyak, dia tetap merasa kayaknya ada yang kurang dalam hati saya. Makanya dia penasaran, siapa sih Yesus ini? Jadi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan terlalu mengejar kekayaan yang ada di dunia ini, Saudara. Kenapa? Itu nggak bisa memuaskan Saudara. Itu nggak bisa menjamin Saudara. Yakin, Saudara? Yakin, saya pernah mengalaminya, Saudara ya. Dan Zakius mengalaminya. Kenapa? Dan ia seorang yang kaya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sebagai seorang yang kaya, Saudara, pasti gengsinya tinggi, Saudara. Di saat dia berusaha untuk mendapatkan Yesus, dan dia nggak bisa dapat apa yang dia mau. Harusnya, Saudara ya, yang tadi saya bilang, nggak ada Yesus, baik-baik saja hidup saya, uang banyak dan sebagainya, kan? Tapi enggak menghentikan diri dia, kerinduannya untuk terus mencari Yesus dalam hidupnya, Saudara. Karena di ayat berikutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Jadi kalau di ayat sebelumnya, ia berusaha untuk melihat. Jadi kalau saya peragakan, ia berusaha untuk melihat orang, apakah dia berusaha, dia samperin, Saudara, dia samperin ya kan, dia berusaha ya kan, dia berusaha untuk melihat, tapi nggak berhasil karena terlalu banyak orang banyak yang ada di situ, Saudara. Karena badannya kurang tinggi, kalau saya bilang, Saudara. Kalau pendek ini kan, karena badannya kurang tinggi. Tapi di ayat berikutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ada suatu kerinduan. Lebih lagi, Saudara. Di saat dia udah berusaha, nggak bisa, dia berlari, Saudara. Amin. Dia berlari untuk mendapatkan Yesus. Kan tadi saya bilang, bisa gak dia nggak berlari? Sangat amat bisa ya kan. Siapa lu, siapa saya ya kan. Nggak ada Yesus dalam hidup Zakius nggak masalah. Tapi nggak ada suatu kerinduan. Siapa sih ini orang yang sampai dia menggunakan seluruh tenaganya untuk berlari, Saudara, untuk mendapatkan Yesus, Saudara. Maka berlari ia mendahului orang banyak. Lalu udah berlari, Saudara. Udah berlari, nggak ketemu Yesus juga, dia nggak bisa lihat juga apa yang dilakukan. Dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Wow ya. Bagi seorang yang punya uang, Saudara, bagi orang yang punya kedudukan, Saudara, memanjat pohon kayaknya suatu tindakan yang agak, kan dilatih ngapain itu ya? Orang kaya tuh, Bapak Ibu Saudara banyak orang kaya manjat pohon ya. Suatu tindakan yang menjatuhkan harga diri dia, Saudara. Tapi demi mendapatkan Yesus, harga dirinya dia buang, harga dirinya dia taruh, dia nggak pedulikan. Dia kerinduannya, saya pengen lihat siapa sih Yesus ya kan?
Orang pada bilang Yesus itu hebat, Yesus itu penyembuh, Yesus itu tapi Yesus itu pembebas dan sebagainya. Dia penasaran, dia pengen lihat siapakah Yesus itu. Dia membuang harga dirinya buat Yesus, saudara. Lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tuh, saudara. Dia manjat pohon, Yesusnya belum lewat tuh, saudara. Dia manjat pohon biar ambil aba-aba dulu. Oh gitu ya. Kayaknya Yesus ada di situ tuh. Oh, saya manjat pohon di sini lah supaya kelihatan. Begitu kerinduannya amat sangat, saudara. Dia mempersiapkan dirinya kan untuk melihat Yesus, saudara. Maka ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, ada sesuatu yang menarik, saudara. Ketika Yesus sampai kalau kita ibaratkan ini pohonnya, saudara, yang Zakheus ada di situ, Tuhan Yesus sedang lewat. Ada tulisan yang menarik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas. Bisa nggak Yesus nggak melihat ke atas, saudara? Sangat amat bisa, saudara. Ya sudah, saking orang banyaknya. Contohnya kalau mungkin saudara pernah melewati kerumunan orang yang banyak banget itu ada rasa pengen cepat lalui, benar saudara? Pengen kayaknya cepat melewati itu kerumunan yang orang banyak itu, saudara. Begitu pun juga Tuhan, saudara. Di saat dia melewati kerumunan orang banyak, sebisa mungkin udah tuh pasti mau bilang, ayo guru lewat. Tapi enggak, saudara. Ayat ini berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Kenapa Yesus sampai melihat ke atas, saudara? Diakibatkan oleh kerinduan seorang Zakheus, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca di kitab Perjanjian Baru, Tuhan kita mempunyai hati yang sangat lembut, saudara. Sangat lembut ya. Jadi kerinduan hatinya Zakheus, saya yakin terkonek, saudara. Terhubung ke hatinya Yesus. Yesus tahu kerinduan anaknya. Yesus tahu kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan dia. Maka Yesus melihat ke atas. Dan Yesus berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus harus menumpang di rumah Zakheus, saudara? Bisa tidak ia menumpang di tempat murid-muridnya yang lain, atau di saudara, atau di mana? Sangat amat bisa, saudara. Tapi Tuhan mau membawa perubahan di dirinya Zakheus dan seluruh isi rumahnya, saudara. Karena di ayat selanjutnya, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Begitu sukacita, saudara. Begitu kalau saya dan saudara diberikan sesuatu yang berharga, kalau kita bilang soal pelayanan saudara untuk melayani Tuhan, terima itu dengan segera, saudara. Kadang-kadang ada yang misalnya nggak ada di sini lah ya kan, di tempat lain, saudara. Yuk doa ya kan, yuk bantu singer, yuk bantu pelayanan di gereja lokal ya. Dengan cepat ya kan, orang bilang, oh enggak. Nanti dulu lah, belum siap gitu. Tapi di sini nggak ada, saudara, nggak ada, saudara. Di sini kalau Bapak Ibu bilang, yuk bantu pelayanan, siap ya, siap gitu. Begitu pula dengan Zakheus, saudara ya. Karena Zakheus bilang, Zakheus segera turun dan menerimanya dengan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diberikan pelayanan oleh Bapak Ibu Gembala, langsung siap ya, siap Bapak Ibu Gembala ya kan. Terima dengan sukacita, itu berkat Bapak Ibu Saudara. Benar, saudara. Sepanjang tahun 2024 ini, wah, ya kan. Begitu Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi saya bilang sama istri sama anak saya, kalau Tuhan udah menjagai kita, menyertai kita sampai bentar lagi lewati 2024, maka sudah seharusnya saya, istri, dan anak-anak saya belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak gampang, saudara. Tapi kalau nggak mau terus belajar, paksa diri kita, saudara. Paksa diri kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, sangat terbaik bagi saudara, buat kita semua, saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami tekanan yang begitu luar biasa, pergumulan yang luar biasa, mungkin melewati tahun ini biasa-biasa saja. Oh, biasa saja ya. Yang sekolah biasa saja, yang kuliah biasa saja, yang bekerja yang biasa juga ya, yang punya usaha berkebun, berladang, biasa saja. Tapi yang mempunyai suatu pergumulan yang berat, dia bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampai melewati setiap tahun. Wow.
Rasa terima kasihnya beda, saudara. Rasa ingin membalas kebaikan Tuhannya beda. Dan itu yang saya alami, saudara. Bisa melewati tahun 2024. Kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai kita, nggak sanggup melewati tahun ini. Tapi saya sangat amat percaya. Bisa bilang, Tuhan, saya mau belajar memberikan apa yang bisa saya berikan. Waktu saya, tenaga saya, apapun yang Tuhan bisa, apapun yang Tuhan mau, saya pengen belajar berikan buat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini kadang sedihnya manusia ya, saudara ya. Kenapa? Di saat Tuhan pengen menumpang di rumahnya Zakheus, saudara, begitu banyak mulut-mulut manusia, saudara. Begitu banyak mulut-mulut netizen, saudara ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut ketika ia menumpang di rumah orang berdosa. Berapa banyak dari kita kalau melihat tentang orang diberkati Tuhan, orang dipakai Tuhan, karena kita mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita ngomongin itu orang, kita menjatuhkan itu orang, kita memvonis orang, wah dia nggak layak tuh, harusnya saya tuh ya. Oh bagusan suara saya dibandingkan suara dia, bagusan saya main musik dibandingkan dia, bagusan saya bawakan firman dibandingkan dia. Tapi saya percaya hari ini kalau kita melakukan itu, Tuhan ingin kita bertobat, Tuhan ingin kita berubah, saudara. Jangan seperti orang-orang ini, saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Jangan, saudara. Belajar mengucap syukur, saudara. Belajar memperkatakan bahasa kasih, saudara. Bahasa kasih itu banyak bermacam-macam, saudara. Bisa Bapak Ibu Saudara kalau nggak bisa memberikan bantuan tenaga, Bapak Ibu Saudara minimal bisa memberikan bantuan perkataan, saudara. Perkataan yang membangun, perkataan yang positif, doa. Sangat amat gampang, Bapak Saudara, tidak memerlukan biaya dan sebagainya. Tapi saudara bisa mempraktekkan bahasa kasih tentang perkataan yang baik, Bapak Saudara. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, wah ini keren banget, saudara. Keren banget TOP BGT, saudara. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, ini tujuan Tuhan untuk menumpang di rumah Zakheus, saudara. Ada perubahan yang luar biasa. Di saat seseorang mengalami kasih Allah, maka kasih Allah itu dapat mengubah seseorang dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang sulit memberi dapat memberi, dari yang sulit mengampuni dapat mengampuni. Ini yang Tuhan mau, saudara, pada hari ini, di Natal yang kita ini. Berikan kado kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, Tuhan, dari kehidupan saya yang kurang baik menjadi baik. Kalau sudah baik, pengen lebih baik lagi untuk Tuhan. Seperti yang Zakheus katakan, Zakheus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini berbicara tentang kekayaan, saudara. Hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan dunia ini bisa mengikat saya dan saudara. Kalau saudara belum pernah memegangnya, kekayaan ini berbahaya, saudara. Kalau saudara nggak kuat memegangnya. Tapi di saat kasih Allah ada di dalam kehidupan Zakheus, maka Zakheus bisa melepaskan kekayaannya itu. Setengah dari milikmu, banyak loh, saudara. Kalau orang nggak punya uang, setengahnya dikit, saudara. 100.000 setengahnya cuma 50.000. Tapi tadi di awal ayatnya berkata Zakheus ini seorang yang kaya, saudara. Dia bilang sama Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Wow, keren, saudara. Hari-hari ini sangat amat susah, saudara. Jangankan setengah, sepernya aja sangat amat susah. Tapi saya yakin ya, di hari yang indah ini ya, kita ingin berikan hadiah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bilang kiri kanannya, saya ingin berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan.
Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keren saudara, sangat amat keren. Saya tahu apa yang dirasakan Zakheus, saudara, soal keuangan. Karena saya pernah mengalami di bidang keuangan, saudara. Kenapa dia bisa berkata, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena dia sadar, saudara, kekayaan yang ia dapat, uang yang ia dapat, itu hasil dari memeras orang, dari hasil gak berkenan kepada Tuhan. Makanya di saat dia mengalami Tuhan, dia tahu kesalahan dia tahu dosa dia. Makanya dia mau kembalikan 4 kali lipat, saudara, untuk menebus kesalahan yang ia dapat, saudara. Bersyukur, saudara. Kenapa saya bilang bersyukur, saudara? Bersyukur Zakheus disadarkan Tuhan untuk berubah, saudara. Kalau dia tidak berubah, bukan setengah lagi, saudara, yang dia persembahkan, seluruhnya Tuhan akan ambil. Tapi di sini kan, karena dia sadar, dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Udah tinggal setengah, kalau ada yang kuperas 4 kali lipat, akan kukembalikan. Tapi gak jadi habis, saudara, uang yang ia miliki, karena ia sadar, ia bertobat, ia berubah. Tapi kalau seseorang gak sadar, itu akan diambil semuanya, saudara. Membuat apa? Untuk membuat dia bertobat, untuk membuat dia berubah. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang tadi saya bilang, kenapa Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Karena Zakheus tahu, di saat Tuhan Yesus menginap di rumah satu orang, saudara, menginap di rumah satu orang yang bernama Zakheus, keselamatan terjadi bukan hanya pada satu orang, saudara. Kenapa saya bilang keselamatan tidak terjadi sama satu orang? Karena di saat di ayat sebelumnya dia bilang berkata, dia akan berikan setengah kekayaannya, dia akan berikan 4 kali lipat bagi orang yang diperas. Berarti dari satu orang yang bertobat, dari satu orang yang berubah oleh kedatangan Yesus di rumahnya, dinikmati oleh banyak orang, saudara. Betul, saudara? Di saat Zakheus berubah, di saat rumah ini berubah, di saat Zakheus bilang, saya berikan setengah dari kekayaan saya, itu dinikmati siapa, saudara? Bukan dinikmati Zakheus, dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya. Di saat satu orang bertobat, dia ganti 4 kali lipat dari orang yang diperas. Banyak gak orang yang diperas, saudara? Banyak, saudara. Dan di saat dia bilang 4 kali lipat saya balikin uang kalian yang saya peras, banyak gak orang yang akan datang kepada dia? Banyak, saudara. Tapi yaitu di saat kasih Allah mengubah seseorang, di saat kasih Allah membawa perubahan kepada seseorang, maka orang tersebut jauh berubah, saudara. Berubah pikirannya. Yang dulu mengumpulkan uang untuk dirinya, sekarang dia memberikan uangnya buat bagi orang banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu dulu sebelum bertobat dia memeras, dia mencari cara bagaimana cari uang sebaiknya tanpa memikirkan orang, mau nginjek orang, mau sikut orang, mau meras orang, mau nyakitin orang, gak masalah. Yang penting uang saya banyak. Tapi setelah ia mengalami kasih Allah, berubah, saudara. Yuk saya balikin, saya utang kamu ya 100 ribu ya, saya balikin kamu 400 ribu. Saya utang kamu 1 juta, saya balikin kamu 4 juta. Kasih Allah membawa perubahan di dalam diri seseorang, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang ke dunia ini, saudara, untuk mencari kita yang terhilang, saudara. Untuk menyelamatkan kita yang terhilang, saudara. Begitu senangnya, begitu sukacitanya hati Bapa pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara berkomitmen, Tuhan, saya mau berikan Tuhan kado yang terindah hari ini, yaitu pertobatan, perubahan hidup saya sebagai hadiah yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara,
Kalau tadi kasih Tuhan membawa perubahan melalui pola pikir kita, pola hidup kita, saudara. Yang berikutnya, kasih Tuhan membawa perubahan kepada status kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, status saya dan saudara adalah orang berdosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, status saya dan saudara adalah seorang hamba, seorang budak, saudara. Budak dosa, saudara. Hamba dosa. Tapi melalui kasih Tuhan yang membawa perubahan buat saya dan saudara, status budak dosa, hamba dosa, berubah menjadi status seorang anak. Sekarang saya dan saudara adalah seorang anak-anak Allah, saudara. Seorang budak nggak bisa statusnya berubah dengan sendirinya, saudara. Kalau zaman dahulu budak, dia punya anak pasti tetap seorang budak. Terus yang keturunannya anak tetap seorang budak. Tapi bisa dibebaskan statusnya budak dengan cara dibeli, dengan cara dibayar. Kalau saudara nonton film-film zaman dulu, ada seorang kaya datang, dia bawa uang, nih saya beli ya budak kamu, ya kan? Bawa uang banyak, dibeli. Status budaknya hilang, dia menjadi orang yang bebas, saudara. Begitu pula juga saya dan saudara. Dengan kasihnya yang membawa perubahan buat saya dan saudara, status saya dan saudara seorang budak dosa dibayar lunas oleh tubuh dan darah Kristus. Amin. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, status saudara keren, saudara. Status kalian anak-anak muda keren ya, anak-anak muda. Jangan minder saya dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Saya pun juga dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Jangan minder saya dilahirkan di pulau yang jauh dari ibu kota ya. Nggak ada, saudara. Anak-anak muda kalian adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Statusnya sudah keren, perbuatannya juga pasti keren, saudara. Di Galatia 4 ayat yang ke-7, Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Jadi kamu bukan lagi hamba. Firman Tuhan berkata pada hari ini buat saya dan saudara, bilang kiri kanannya boleh, kamu bukan hamba. Lanjutin lagi, kamu anak raja loh. Keren, saudara, keren ya. Jadi kasih yang membawa perubahan buat saya dan saudara, status saudara dari seorang budak, dari seorang hamba dosa, hari ini berubah menjadi anak Allah yang maha tinggi, saudara. Karena di Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya dan saudara mempunyai kuasa, saudara. Pergunakan kuasa itu, saudara. Minta kuasa itu kepada Bapa kita, maka saudara akan menerima kuasa. Karena firman Tuhan berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yang berikutnya, saudara, kalau yang pertama, kado yang pertama yang saudara ingin berikan kepada Tuhan ialah, Tuhan, saya berikan hidup saya untuk berubah, untuk bertobat. Dan kado yang berikut yang kedua, kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-15, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kado kedua yang saya dan saudara ingin berikan kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kado kedua yang saya dan saudara ingin belajar berikan kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berbicara tentang ketaatan, saudara.
Tiada yang Tuhan inginkan bagi saudara selain ketaatan saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, memberikan teladan ketaatan yang sempurna sebagai seorang anak. Ia mati di atas kayu salib untuk menyempurnakan, untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Begitu taatnya Tuhan kita saudara. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencontoh teladannya Dia, menuruti perintahnya, taat kepada perintahnya. Kenapa saudara harus menuruti perintahnya saudara? Karena kalau saudara menuruti perintah Tuhan, maka saudara adalah jikalau saudara menuruti perintah Tuhan, artinya saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak taat kepada Tuhan, nggak menuruti perintah Tuhan, nggak menjalankan perintah Tuhan, berarti saudara nggak mengasihi Tuhan. Hanya sekedar di mulut, Tuhan saya sayang kamu, Tuhan saya mengasihi kamu, tapi actionnya nggak ada. Contohnya gini saudara, misalnya saya sih bisa berenang saudara, tapi nggak jago-jago banget ya, dapat nilai 6 lah ya kan, nggak merah saudara. Di saat saya berenang di sebuah danau saudara, saking lelahnya akhirnya karena saya berenangnya nggak begitu jago, saya kecapean saudara, buat balik ke pinggiran danau tersebut, saya sudah tidak mempunyai kemampuan saudara. Dan saya teriak, tolong. Lihat boleh kan? My bro ya. Bentar ya. Jadi di saat saya di tengah danau itu saya kecapean saudara. Saya teriak-teriak, misalnya dia di sini, saya di sini ya kan. Saya tahu nih dari situ. Saya tahu ya kan, ada Rian ya kan. Terus saya bilang, Rian tolong saya. Ada satu tindakan yang Rian lakukan saudara. Tindakannya gini, nanti saya kasih tahu Rian ya. Di saat saya kelelep, Rian tolong. Rian bilang begini nih ya. Saya mengasihi kamu ya kan. Oleh sebab itu, Rian nyemplung Rian. Plung ya kan. Tapi Rian gak nyelamatin saya. Rian cuma bilang, saya mengasihi kamu, saya akan tolong kamu. Dia nyemplung ya kan. Udah. Berguna gak apa yang Rian katakan saudara? Begitu banyak hari-hari ini, tapi nggak ada di sini saudara, di luar sana ya. Saya sayang kamu, nggak ada actionnya saudara. Orang lagi butuh pertolongan, saya sayang sama kamu, saya akan tolong kamu. Dia nyemplung, udah dia diam di situ saudara. Kalau si Rian bisa berenang, lewat dua-duanya, bina ilahi, dua-duanya dipanggil Tuhan langsung. Nggak ada gunanya. Itu kasih yang hanya di mulut saja saudara. Nah, dia naik lagi tuh kan. Beda, di saat saya kelelep, naik lagi dia. Misalnya kan itu di daratan ini, di lautan, di danau ini, di air kan. Rian tolong. Rian samperin saya, berusaha menyelamatkan saya. Ada gunanya nggak saudara? Ini kasih yang membawa perubahan buat saya saudara. Walaupun saudara kan, kalau saudara lihat di film vlog, di saat orang berenang, katanya dia akan apa? Memberontak, ya kan? Jadi di saat saya mau lihat orang bisa aja saya tonjok, karena saking paniknya ya kan. Tapi kasih tahu dia. Tapi saya karena saya memberontak, kalau yang profesional ya saudara, kalau Bapak saudara baca, si Rian akan bisa membawa saya dengan baik, dengan benar karena Rian profesional. Tapi kalau Rian gak profesional, si Rian ini bisa mati saudara. Karena ilmu renangnya pas-pasan ya. Saya memberontak, saya tendang dia, dengan berbagai cara lah ya. Akhirnya saya bisa naik, saya diselamatkan. Si Riannya bisa gak selamat saudara. Itulah kasih Tuhan kita saudara. Dia rela mati demi saya, yang harusnya saya mati, tapi nggak jadi mati. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Masih Rian. Harusnya saya dan saudara yang mati di lautan api neraka yang kekal saudara. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa yang mau perubahan buat saya dan saudara, posisi saya yang mati, saudara yang mati digantikan oleh anaknya Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saya dan saudara nggak jadi mati. Bukan hanya nggak jadi mati saudara, tapi beroleh hidup yang kekal. Wow,
Begitu banyak bonusnya, begitu banyak tambahannya yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Udah saudara nggak mati di lautan api, saudara beroleh hidup, ditambah lagi saudara memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia, hidup oleh Dia. Sesuai dengan tema kita hari ini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, harus dinyatakan saudara. Kasih Tuhan itu harus dinyatakan. Di kisahnya Zakheus, kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Zakheus. Dan pada hari ini kasih Allah yang telah Tuhan nyatakan buat saya dan saudara, tugas saya dan saudara, kasih Tuhan itu harus saudara nyatakan di tengah-tengah saudara. Seperti tadi contohnya Zakheus. Di saat dia mengalami kasih Allah, maka Zakheus menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupannya saudara. Kerinduan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu saudara dan saya menyatakan kasih Allah di tengah-tengah saudara. Dimanapun saudara berada, di lingkungan keluarga, di saudara, di tetangga, tunjukkan saudara ya, bahwa kita anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak dunia saudara. Karena Allah kita telah berikan suatu teladan yang luar biasa. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kalau Allah hanya berkata, aku mengasihi seluruh umat manusia, Tuhan hanya berkata-kata saudara. Tapi Tuhan kita nggak hanya berkata-kata, Tuhan utus anaknya, Tuhan melakukan suatu perbuatan saudara buat saya dan saudara. Makanya Tuhan bertindak, berbuat sesuatu buat saya dan saudara. Tuhan kita nggak hanya lip service saudara. Di saat dia mengasihi, dia benar-benar mengasihi saya dan saudara. Tapi saya yakin bagi saudara, kasih Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah kita hari ini, maka kasih itu akan saudara dapat nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Karena yang 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Luar biasa tuh saudara. Di 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tandanya anak-anak Allah. Perbedaannya anak-anak Allah dan anak-anak iblis saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran berarti anak-anak iblis saudara, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara akan mengasihi saudaranya. Sekilas cerita tentang mengasihi saudaranya, saudara, saya ambil dari kisah Yusuf saudara. Kisah yang sangat amat terkenal saudara. Kenapa? Yusuf sangat amat bisa mengasihi saudaranya. Kenapa saya bilang sangat amat bisa? Apa yang saudara lakukan, apa yang saudaranya Yusuf lakukan kepada Yusuf sangat bertolak belakang saudara. Kalau Yusuf melakukan ke utara, saudaranya melakukan ke selatan. Kita tahu Yusuf dibuang, ya. Yusuf dibuang ke sumur saudara oleh saudara-saudara. Enggak hanya dibuang saja, Yusuf dijual ke saudagar Midian saudara. Dijual saudara. Setelah dijual, akhirnya dia di rumah Nyonya Potifar, Yusuf difitnah saudara. Begitu banyak kepahitan, kebencian yang Yusuf terima saudara. Tapi sesuai firman Tuhan ini, dia tidak membenci saudara. Dia belajar untuk mengasihi kepada semua orang saudara. Setelah difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah dijebloskan ke dalam penjara, dia dilupakan saudara. Oh, sedih banget saudara. Saya baca kisah ini berkali-kali pasti nangis saudara. Sedih banget itu. Udah kalau orang bilang udah jatuh, ketimpa tangga, diinjak-injak. Wah, semuanya Yusuf dapat saudara ya. Jadi kalau saya bisa meremata, saya renungin, seharusnya dia bisa bilang dalam hati dia, Tuhan, kok gak ada sesuatu yang baik yang saya dapat bertahun-tahun ini dalam hidup ini gitu. Yang gak baik, mau enak dikit, masuk lagi ke dalam penjara, dilupakan oleh juru minumnya. Manusia kadang gitu saudara. Juru minum udah ditolong, udah enak juru minumnya, orang berapa kacak lupa
kulitnya. Tapi nggak ada di sini saudara, nggak ada. Di luar sana. Kan? Jadi setelah dilupakan oleh juru minumnya, nah saudara yakin saudara, setiap penderitaan, setiap kesulitan, setiap tantangan, cobaan yang saudara alami pasti ada akhirnya saudara. Amin saudara? Amin. Pasti saudara, yakin saudara. Karena saya mengalami hampir 3 tahun, bulan depan Januari 3 tahun ya. Hampir tantangan yang saya hadapi, hampir saudara. Selesai semua enggak ya, tapi hampir saudara. Terus ya kan, dan saya yakin ya di saat saya membaca firman Tuhan itu menguatkan ya kan. Enggak selamanya ada di dalam lembah kegelapan. Enggak selamanya ada di dalam penjara saudara. Orang yang di dalam penjara, waktu bulan lalu saya melayani di penjara saudara. Orang yang di penjara suatu saat pasti akan keluar dari penjara saudara. Jadi kalau sekarang saudara di dalam penjara yang Tuhan izinkan, yakin saudara akan melewatinya saudara. Balik lagi ke kisah Yusuf. Setelah Yusuf dilupakan oleh juru minum, akhirnya Tuhan membuat suatu kejadian saudara. Percaya saudara, di dalam kehidupan saudara, bila waktunya Tuhan akan membuat suatu kejadian yang bagi Firaun itu tidak baik, tapi bagi Yusuf, saudara tahu endingnya luar biasa. Firaun bermimpi saudara, dan yang mentafsirkan Yusuf. Dan setelah itu hanya hitungan sekian, kita bilang sekian apa ya? Sekian menit ya. Yusuf dipanggil. Ada nggak saudara pikir dari seorang yang di dalam penjara bertahun-tahun dipanggil Firaun, dia akan berpikir, wah saya akan menjadi seorang perdana menteri, saya akan menjadi orang kuasa nomor 2 di tanah Mesir. Ada nggak saudara? Tidak ada saudara. Bisa keluar dari penjara aja, aduh, terima kasih Tuhan, udah bisa melihat sinar matahari, udah bisa, ya kan, hirup udara segar, udah grateful ya, udah minta ampun, udah bersyukur ya minta ampun, nggak ada kepikiran buat menjadi kuasa nomor 2 di Mesir saudara. Tapi Tuhan kita dahsyat saudara. Apa yang nggak pernah dipikirkan, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah timbul di dalam hatinya Yusuf, Tuhan sediakan pada waktunya. Jikalau engkau mengasihi Tuhan akan buat suatu kejadian yang tidak baik bagi sebagian orang, tapi kejadian itu akan mengangkat saya dan saudara. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi kuasa tanah Mesir. Berhubungan dengan ayat ini, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, setelah Yusuf diangkat menjadi kuasa tanah Mesir, Yusuf tidak ada sedikit pun punya niat untuk membalas saudaranya saudara. Tidak ada punya niat buat lu udah buang lagi lu ke dalam sumur, nggak ada. Bisa gak Yusuf melakukan kepada saudaranya? Sangat amat bisa saudara. Orang tertinggi loh saudara ya kan. Firaun cuma duduk manis di tata singgasananya. Semuanya Yusuf yang mengerjakannya. Apapun yang bergerak di tanah Mesir ini tanpa seizin Yusuf itu harus sepengetahuannya Yusuf. Sangat amat bisa Yusuf lakukan kepada saudaranya. Tapi Tuhan kita itu keren banget saudara. Tuhan kita itu gak salah memberikan sesuatu kepada seseorang. Tuhan berikan kekuasaan, kekayaan, tata kemuliaan kepada Yusuf. Yusuf gak mempersalahgunakannya saudara. Karena Yusuf sudah melewati proses yang Tuhan izinkan saudara di dalam kehidupannya. Jadi di saat dia menerima kekuasaan yang berasal daripada Tuhan, dia gak berbuat sampai enak-enak kepada banyak orang. Kalau saudara baca dengan teliti di kisah Yusuf di Kejadian, dia benar-benar sangat memelihara Mesir saudara. Terus ada satu peristiwa saudara, saya baca, wah luar biasa saudara. Kalau saudara baca di Kejadian 45 sampai 50 saudara, itu semua rakyat Mesir datang ke Yusuf. Saya udah gak punya apa-apa lagi nih ya. Yang penting saya hidup. Kamu ada apa? Ada ternak. Diambil oleh Yusuf. Tahun depan lagi, kamu tahu saya udah gak punya ternak, udah gak punya apa-apa lagi. Kamu ada apa? Ada tanah. Tapi di kisah itu, kalau saudara baca ini ada lanjutannya. Tetapi tanah milik imam, Yusuf gak mengambilnya saudara. Tuh di situ saya kenal saudara. Saya pegang ya, tanah milik imam gak diambil saudara.
Jadi saudara yakin kita semua adalah imam-imamnya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, kalau itu baik, Tuhan gak akan ngambilnya saudara. Dan di ending ceritanya, Yusuf berkata, engkau merencanakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan anakku menjadikan itu kebaikan buat saya dan saudara-saudaranya untuk memelihara suatu negeri yang besar, saudara. Keren, saudara. Seperti ayat ini berkata, Yusuf menunjukkan bahwa Yusuf tidak membenci saudaranya, Yusuf mengasihi saudaranya. Saya percaya, bagi saudara, pada pagi hari ini belajar memberikan karya yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Yang pertama adalah pertobatan, perubahan hidup kita. Yang kedua adalah ketaatan, saudara. Taat melakukan firman-Nya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan menjalankan semua perintah-perintah. Saya undang tim musik ke depan, kita nyanyikan lagu. Biarlah Natal kali ini menjadi Natal yang berbeda, saudara. Natal yang biasanya saya dan saudara yang mendapatkan kado, sekarang berusaha memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Kasih Allah harus dinyatakan, saudara. Kalau kasih Allah nggak dinyatakan, maka kasih itu bukan Allah. Kasih itu hanya sebuah omongan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih itu harus dinyatakan di tengah-tengah kita, supaya kasihnya, supaya semua orang melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Tanya kan lebih dalam ya. Boleh nyanyikan dari awal. Biar ini menjadi kerinduan kami, anak-anakmu Bapa, bahwa kami ingin lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti arti Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Itu kerinduan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya udah dengar momen Bapak Ibu tuh bangkit berdiri, bilang lebih dalam lagi, ku rindukan. Ini kerinduan kami anak-anak Bapa, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Kita nyanyikan dari awal, saudara. Bilang satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Inilah yang kami rindukan, Tuhan. Selalu berada di dekat, selalu berada di pelukan Tuhan, di pelukan Bapa.
satu hal yang kurindukan itulah doa kami Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat kami, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Bilang lebih dalam lagi. Kami rindukan Engkau. Bilang lebih dalam. Ini doa kami pada hari ini. Kami mau lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menginginkanmu daripada yang ada di muka bumi ini. Lebih dalam lagi, dengan kesembuhan, dengan kerinduan hati, saudara bilang lebih dalam. Lebih kami menginginkan Engkau, lebih kami mengharapkan Engkau. Musik diam sejenak. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dengan lembut bilang lebih dalam. Lebih dalam. Biarlah ini hanya bukan kata-kata yang kami ucapkan, tapi ini merupakan doa yang lahir dari hati kami yang tulus, yang murni, yang tahu akan Engkau. Oh, kami mengingini Engkau lebih daripada apapun, Bapa. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi. Yes, I want you more and more, Jesus in my life. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Sekali lagi bilang lebih dalam, lebih dalam. Lebih dari segala yang kami mengasihi Tuhan. Bilang ku mengasihimu. Benar Bapa, tiada yang kami ingini di bumi ini selain hanya Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Bapa,
Kami dapat memberikan Engkau bingkisan yang terbaik, hadiah yang terbaik Bapa, yaitu hidup kami yang berubah, hidup kami yang bertobat Tuhan. Sehingga hidup kami Bapa membawa kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami ingin memberikan Bapa ketaatan kami. Tidak mudah Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk taat menjalankan perintah-Mu, menuruti perintah-perintah-Mu. Karena di saat kami menuruti perintah-perintah-Mu, menjalankan perintah-perintah-Mu, di situ kami belajar untuk mengasihi Engkau. Di situ kami belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar firman yang kami dengar pada pagi hari ini Bapa tidak sia-sia Tuhan. Firman yang membawakan perubahan dalam hidup kami. Firman yang akan membawa keselamatan yang besar bagi hidup kami dan bagi sekitar kami. Sehingga akan ada keselamatan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, Kau baik yang sungguh sangat baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu, saudara. Diberkatilah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dulu. Saya minta dengan kasih untuk Kak Agil berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan memberikan yang terbaik buatnya dan menjadi berkat untuk kami semua. Kami serahkan ke dalam nama Yesus saja. Amin. melihat warta jemaat. Selasa 31 Desember 2024, ibadah penutupan tahun jam 9 malam. Petugas pelayanan untuk WL Ibu Nerti, singer Kak Arianus dan Kak Steven. Pemain musik Kak Rian. Sabtu 4 Januari 2025, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang.
Minggu 5 Januari 2025 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu WA Kak Tata, singer Kak Rudi, Kak Joshua, dan Kak Herina. Pemain musik grup Elsa Day Home. Kantong persembahan Ibu Piem. Petugas LCD Kak Linca. Pelayan sekolah minggu Kak Nathanael. Doa syafaat Ibu Kristina. Mungkin ada pengumuman tambahan. Oh ya, untuk hari Selasa ibadah tutup tahun kita akan mengadakan tukar kado, dan kadonya itu senilai 20.000. Maksimal atau minimal Bu Nerti? Oh, minimal 20.000. Minimal 20.000. Ibadah akan dimulai pukul 9 malam. Mungkin itu saja, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa syafaat saya serahkan kepada Kak Joshua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mulai ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja di tempat ini Tuhan. Berdoa buat apapun yang dibutuhkan gereja ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu Tuhan Kau cukupi buat gereja ini, pembangunan gereja ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala dana biaya apapun Tuhan, Kau yang memberkati gereja ini, sehingga gereja ini menjadi berkat buat jemaat-jemaat-Mu, buat orang-orang di sekitar tempat ini Tuhan, buat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak berdoa juga buat jemaat-jemaat di gereja ini Tuhan. Berdoa buat setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau limpahi Tuhan. Berikan juga Tuhan kesehatan kepada jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Mungkin yang saat ini mengalami sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, dalam Kau jauhkan dari hadapan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak berdoa buat usaha, apapun usaha mereka Tuhan, di ladang Tuhan, berternak Tuhan, usaha apapun toko Tuhan, Engkau berkati, berikan kelimpahan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh memberkati setiap gereja ini Tuhan melalui berkat-berkat yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berdoa juga buat Oma dan Opa yang dipercayakan sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap masa tua mereka Tuhan. Tanggung jawab yang mereka pegang untuk melayani di tempat ini Tuhan bukanlah hal yang gampang Tuhan, tetapi kami akan percaya Tuhan. Engkau berikan kemampuan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melayani di tempat ini dengan sukacita dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat setiap keluarga mereka Tuhan, yang mungkin saat ini berada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Berdoa Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, cucu mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan dalam studi mereka Tuhan, Engkau berkati. Yang maupun juga Tuhan yang tidak bersama-sama dengan mereka di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga buat persembahan yang telah kami persembahkan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat meluaskan pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan, sehingga di kemudian hari mereka boleh memberi dengan kesukaan hati, dengan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau pilih Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam masa pemimpinan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupi semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka tidak ada pikiran-pikiran yang tidak membangun Tuhan, yang terkadang Tuhan membuat negara kami tidak maju, negara kami mungkin saat ini tidak mengalami pembangunan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dalam setiap hati pikiran mereka Tuhan.
Biarlah mereka boleh bekerja di bangsa kami, di negara kami ini dengan baik, dan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja dimanapun Tuhan, di Indonesia, di luar negeri dimanapun Tuhan, yang saat ini merayakan ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka mengalami urapan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap gembala-gembala Tuhan yang memimpin setiap gereja dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melayani jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan. Berdoa Tuhan, orang-orang yang mungkin saat ini belum mengenal Injil-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di pelosok, dimanapun yang tempat dan kadang tidak bisa dijangkau Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau mengutus setiap orang-orang yang ingin menginjil Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Kristus Tuhan di tempat muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang tidak mampu Tuhan, Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat hidup sebagaimana kami hidup, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, hamba mau menyerahkan sekali lagi buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Segala pergumulan kami, apapun kan kami butuhkan Tuhan, sehingga melalui peribadahan kami ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami mewalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat doa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ulanglah dalam damai sejahtera dan curahkan berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.